I have a question telah menemukan beberapa kejanggalan, kedunguan, kebodohan orang Indonesia yang hanya menilai, meyakini kebenaran yang sesungguhnya bukan kebenaran. Maksud saya, video-video cuplikan yang viral ya oleh pihak tertentu siapapun dia menjadi viral dan itu diyakini benar ya, tanpa verifikasi. Ini adalah suatu kesalahan, kejanggalan berpikir kita tanpa konteks memahami latar belakang. Kita hanya percayai, meyakini dengan video-video, cuplikan-cuplikan yang merupakan hoax, kebohongan, tanpa bertanggung jawab menggali kebenaran dari akar-akarnya hanya karena kepentingan sepihak. Maka video ini dibuat dan akan menunjukkan semua bukti data dengan jelas, dan mohon Anda yang menonton silakan nonton sampai selesai lalu belajar berkomentar dengan argumentasi ya. Jangan hanya nonton sepotong-potong lalu berkomentar yang tidak bertanggung jawab, tidak nyambung. Itu berhenti, menonton sampai selesai. Saudara, yang pertama, kenapa diberikan judul bongkar siapakah sosok Lenis Kogoya ini? Dari statement beliau, pernyataan-pernyataan beliau yang menyatakan bagaimana saudara dapat menyaksikan di video ini. Itu jaga keamanan. Jangan sampai masuk isu-isu yang seperti makanan ini racun lah, genosida lah. Jangan masuk di situ. Ini pikiran penafsiran manusia yang tidak jelas. Ya, orang sesat itu namanya. Siapa itu berita seperti Sambo itu? Itu tidak boleh lagi, tidak boleh kedua kali segmen itu lagi. Kalau dia segmen lagi, bukan masyarakat, bukan apa yang tadi. Lenis yang tadi dia saya tangkap dia hidup-hidup. Lebih stop bicara itu, ya, saya tegas, stop. Gak boleh isu karena anak-anak ini butuh belajar, anak ini butuh gizi. Saya ini ya, walaupun master, saya di kampung saya itu tidak ada yang guru bahasa Inggris. Akhirnya sekarang saya bodoh bahasa Inggris. Saya tidak mau yang saya bodoh seperti saya. Adik-adik saya harus bahasa Inggris, harus pintar, harus cerdas. Kenapa? Jangkauan saya nggak bisa, guru tidak bisa. Sekarang ini gizi juga tidak bisa, karena tidak boleh ada yang bodoh Papua. Anda harus pindah-pindah di Papua. Terus yang kedua, masalah lembaga. Nah, sekarang bagaimana tanggapan saudara? Saya sendiri kurang paham bahasa Jawa karena itu ada saudara saya dari Papua yang sangat lancar dalam bahasa Jawa. Dia berkomentar terhadap video tersebut seperti ini. Kowe ngerti wong sing jenenge Lenis Kogoya ora? Wong sing perwakilan lema ning Jakarta iki lho. Sing ning staf presidenan iki lho, sing basa Indonesiane ra cetha embuh, ngomong kaya wong desa kae lho. Kuwi dina iki dilantik dadi TNI resmi lur. Pangkate apa? Kolonel cah bajir. Aku nek ngono kuwi iki wah senangku pol. Wis rasa latihan, rasa ruwet-ruwet ning alas wis ujug-ujug dilantik dadi kolonel. Bayo enake pol. Ngono kuwi lho dah. Pendapatmu piye dah? Nah aku dhewe sih syaratnya apa sih dadi ngono kuwi? Pak Panglima, kuwi syaratnya apa? Ben aku ya dilantik dadi kolonel ana lho. Bajir. Sak ngerti ku lho dadi TNI ya ruwet lho. Kok ujug-ujug kok iso dilantik wong-wong sing ora tau ngopo-ngopo abrakan TNI ora ngerti tapi yo iso dilantik dadi kolonel keajaiban kuwi. Saya berharap Anda yang Jawa, yang mengerti bahasa Jawa, mengerti apa yang dimaksud. Tidak ada kriteria legitimasi apapun untuk saudara atau Bapak Lenis Kogoya diberikan tanggung jawab yang sebegitu hebat dan berat. Bagaimana komentar orang tua kami di Papua terhadap video yang sudah viral
oleh Lenis Kogoya. Dengar dan simak. Kepada yang terhormat Lenis Kogoya, sebaiknya saudara hapus harga Kogoya karena nilai-nilai kepapuaan itu telah bergeser. Anda sudah menjadi orang lain. Karena nilai-nilai orang Papua itu tidak terletak pada makan dan minum. Orang Papua tidak pernah dalam kamus Papua itu hidup untuk makan dan minum. Orang Papua tidak pernah kelaparan hidup di tanah Papua ini. Jika Anda membutuhkan makanan, jatah-jatah makanan anak-anak sekolah, sebaiknya Indonesia kasih makan Tuan Lenis Kogoya, karena dia perlu makan. Karena untuk makan itulah dia ada jilat-jilat Jakarta. Setiap orang yang hanya berpikir makan minum adalah tidak lebih dari otak udang. Karena udang itu hanya isi dengan hal-hal kotoran-kotoran semacam begitu. Nilai-nilai kepapuan itu lebih dari itu. Masa anak-anak sekolah harus mengajar kepada Anda bahwa yang mereka butuh bukan makanan gratis, tetapi pendidikan gratis. Kok telinga dekat tidak? Yang mereka butuh lain, kok paksa lain itu bagaimana? Kok manusia toh? Ada telinga toh? Kok tahu tidak ada banyak anak-anak Papua yang lagi pengangguran putus sekolah hanya karena tidak ada biaya. Kau tidak merasa malu kah jabatan yang Anda gelar itu hanya kau memperjuangkan hanya untuk urusan tai saja? Harga dirimu taruh di mana? Kalau kau memperjuangkan orang asli Papua, apa yang mereka minta itu yang kau perjuangkan. Kalau mereka minta pendidikan gratis, kenapa kau tidak memperjuangkan hal itu? Masa yang diminta lain, kau perjuangkannya lain? Kau manusia toh, otakmu ada. Asal kau tahu ya, saya hari ini berjuang bukan karena keluarga saya, orang tua saya kena dampak. Tetapi justru di daerah Anda tersebut orang tua saya sekolah di sana, sekolah Alkitab, dan mereka menceritakan bagaimana TNI Polri membunuh dengan senjata lengkap dan membunuh rakyat Anda, orang tua Anda, keluarga Anda di sana dengan cara-cara yang bengis. Tentara polisi Indonesia lengkap dengan senjata dan berhadapan dengan rakyat yang hanya dengan panah. Itu sampai hari ini saya tidak terima. Saya kalau membayangkan hal itu, setiap saya membayangkan hal itu, air mata pasti akan turun. Tetapi karena memang Anda ini bukan manusia yang punya. Setelah saudara simak video ini, saya mengambil juga gubernur pertama di Papua Tengah oleh Meki Nawifa, yang dimana dia menyampaikan negara ini akan tetap hidup selamanya sampai Tuhan Yesus datang atau kita mati, yang dimana pernyataan ini dalam video tersebut. Hari ini Meki Nawifa gubernur pertama di Papua Tengah. Kalau ada yang bilang bahwa tanpa saya pemerintah Papua Tengah tidak akan jalan, silakan keluar, cabut dari Papua Tengah ini dan silakan pergi. Negara tidak akan pernah berhenti. Yang berhenti itu hanya napas kehidupan ini. Selagi Tuhan sebelum datang ini, negara pemerintah ini akan ada. Saya ulang lagi tadi ya, tidak ada orang yang hebat di Papua Tengah kecuali Tuhan Yesus. Clear ya? Ada yang kalau klaim bahwa dia hebat, dia tinggalkan negeri ini. Karena pemerintah Indonesia ini akan ada sampai Tuhan Yesus datang. Tanpa dia pemerintah bisa jalan. Karena pemerintah Indonesia ini akan ada sampai Tuhan Yesus datang. Tanpa dia pemerintah bisa jalan. Begitu, pesan clear. Sudah ulang 2 kali toh. Maka itu ekonomi rakyat kita perdayakan. Kepala Dinas Pertanian panggil koperasi-koperasi, kita hidupkan tanam padi Vietnam yang bisa tumbuh 2 meter, 3 meter. Kita buat supaya negeri ini ada pangan tersedia. Saya tidak akan pakai kesempatan jabatan gubernur untuk memanfaatkan pemerintahan ini. Orang yang datang ke sini kalau dia punya motivasi tidak baik, waktu baik dia ada di sini, tapi waktu tidak baik dia akan pergi. Tutup mata, buka mata, rumah sakit termegah kita bangun di negeri ini. Saya sudah lihat DPA. Ini bisa kita bangun tanpa bantuan orang. Rumah sakit yang orang datang kita taruh kuningan di sebelah, di tembok-temboknya. Ada yang bilang, "Wih, mengayal sekali." Tapi iya, orang datang kita punya emas ada di rumah sakit. Setelah berita video cuplikan yang sudah saudara dapatkan, yang sudah saudara saksikan, apa komentar Anda, apa tanggapan Anda sebagai orang yang
berpengetahuan, sebagai orang yang bernegara, sebagai orang yang bertanggung jawab, sebagai orang yang dewasa, bagaimana Anda memahami video-video yang sudah disaksikan ini? Bagaimana Anda merespon? Bagaimana Anda mengerti video-video tersebut? Coba saudara bisa kemukakan pendapat saudara melalui komentar. Silakan berkomentar dengan bijaksana. Berdasarkan video-video ini, yang dimana orang-orang Indonesia gampang sekali terprovokasi, gampang sekali mengerti atau meyakini sebuah omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab, yang memakai nama Tuhan Yesus, yang memakai ayat-ayat suci sembarangan. Ya, saudara perlu ketahui, iblis juga memakai ayat firman Tuhan, ayat-ayat suci. Iblis juga memakai nama Yesus, yang dimana sida-sida mereka menyembuhkan dalam nama Yesus, tetapi iblis mengatakan, saya juga tahu Yesus, kamu ini siapa? Saya tahu Paulus. Nah, iblis bicara seperti itu. Jadi, komentar-komentar, video-video yang berebar, Anda tidak perlu mudah percaya. Ya, saya menyampaikan ini bukan mewakili pemerintah atau bukan mewakili siapapun. Saya mau mendidik bangsa ini supaya bisa bertanggung jawab dengan intelektual, akademis, yang beritanya sungguh-sungguh dapat dipercaya dan berdasarkan latar belakang konteks secara empati harus dapat. Yang pertama saya akan baca di dalam Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tiap-tiap orang ini pasapusuke yang harusnya diterjemahkan tiap-tiap jiwa harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Pemerintah Indonesia atau apapun itu, dalam bentuk apapun, pemerintah ditetapkan oleh Allah. Si tiap-tiap jiwa harus memberikan hormat dan takluk kepada pemerintah. Jangan melawan pemerintah, apapun itu. Kenapa? Karena pemerintah ditetapkan oleh Allah. Harus takluk, setiap rakyat harus takluk terhadap pemerintahan ini. Ini ayat suci, ayat Alkitab oleh orang Kristen. Nah, pertanyaannya, pemerintah ini apakah semuanya orang Kristen dan mengamini ayat ini? Tidak. Saudara, perhatikan baik-baik sekali lagi. Pemerintah bukan berasaskan pada ayat demikian. Roma 13 ayat 1. Ini bukan asas atau undang-undang negara. Karena itu, memakai nama Tuhan, memakai ayat-ayat suci, jangan gampang percaya. Pemerintah punya undang-undang sendiri, yang dimana perlu kita ingat bahwa ayat dalam 5 Pancasila yang dimana kesatuan Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini tugas pemerintah, yaitu demi kesatuan menyamarakan keadilan sosial, kesejahteraan. Ini hukumnya, ya. Setiap ketidaksejahteraan yang terjadi, bagaimana sikap dan respon yang harus diambil? Yang pertama, bagi orang Kristen di sini,
Paulus mengingatkan dalam surat 1 Korintus 7 ayat 19 mengatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Tuhan. Jadi yang penting itu mentaati hukum-hukum Tuhan, ya. Hukum-hukum Tuhan lebih penting dan lebih utama daripada mentaati pemerintah setempat. Kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul, Petrus mengatakan, tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Taat pada hukum-hukum Tuhan lebih utama daripada pemerintah atau manusia. Yang dimana pemerintah harusnya menciptakan kesejahteraan, kemanusiaan, keadilan yang beradab dan yang sesungguhnya tugas tanggung jawab pemerintah, common will, kesejahteraan secara umum dan merata. Tetapi demi persatuan, demi kesejahteraan sepihak, yang dimana kita dapat membaca dalam berita-berita yang ada di Kompas, saya bacakan kutip Jakarta Kompas.com, ya. Perhatian pemerintah dinilai hanya terfokus pada kekayaan alam luar biasa di tanah Papua serta lebih memberi jaminan keamanan bagi kegiatan eksploitasi perusahaan asing. Selain itu, pemerintah dinilai lebih melindungi kekayaan alam Papua daripada masyarakat asli Papua. Orang Papua katakan pemerintah suka emas Papua, bukan emas Papua. Itulah pendapat di masyarakat Papua. Persoalan mendasar, Neles menjelaskan, persoalan mendasar masyarakat Papua bukan isu separatisme, melainkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan hak hidup. Persoalan bukan separatisme. Orang Papua sedang khawatir suatu saat orang Papua yang hidup di Republik ini akan punah di tanah Papua. Tegas dia. Masyarakat asli Papua, ucap Neles, menganggap anggota komunitasnya tidak hanya orang-orang hidup, tetapi juga komunitas yang sudah meninggal seperti para leluhur, bahkan anggota komunitas mereka mencakup tanah, gunung, batu, sungai, binatang, dan roh. PT Freeport ambil emas dan tembaga di puncak gunung Papua yang dianggap sebagai bagian dari komunitas mereka. Tanah, gunung, laut mereka sebut mama. Penggerukan puncak gunung berarti penggerukan otak mama. Kalau otak mama dieruk maka berdampak pada anak-anaknya, masyarakat. Jelas dia harus mengerti konteks orang-orang Papua yang dimana mereka khawatir akan punah. Pemerintah lebih melindungi pihak-pihak asing, perusahaan-perusahaan asing untuk eksploitasi alam kekayaan yang ada di sana. Kita sudah saksikan, tahu bersama, Yaakob Rumbiak pernah mengatakan dalam Paradoks Papua bahwa pemerintah hanya mau emas Papua, tidak menginginkan orang Papua. Bagaimana orang Papua punya kekayaan alam tetapi menderita kelaparan, mati karena kelaparan, sedangkan orang asing dengan seenak perutnya mengambil, merampas, mencuri alam kekayaan di Papua yang sedang terjadi. Itu yang harus diperhatikan dan diberi perhatian. Maka jangan gampang mengerti hanya karena kepentingan perut dan lain-lain. Ya, konteks ini, latar belakang ini harus kena, harus mengerti. Saudara bayangkan kalau saudara ini orang Papua, posisinya orang Papua, dan Anda mengalami seperti orang Papua sendiri. Bagaimana respon saudara? Pasti saudara juga akan marah-marah. Pasti saudara tidak akan tinggal diam. Coba pemerintah keamanan lebih memperhatikan, memberikan keamanan kepada perusahaan asing yang merusak, mencuri perusahaan.
ditimbang manusia sendiri, tidak diawasi, tidak diberi kesejahteraan. Jadi orang-orang Papua tidak penting bagi negara. Yang penting adalah alam kekayaan yang memberikan penghasilan besar. Itu yang lebih penting. Jadi orang Papua yang mengkhianati perjuangan di Papua, penderitaan di Papua, itu orang Papua yang sudah hilang akal sehat. Itu orang Papua yang sudah disuci otaknya. Itu orang Papua yang sudah itu hanya karena jabatan atau karena sesuap nasi dan lain sebagainya. Hati nuraninya sudah mati betul-betul. Ini konteks. Dan bagaimana saudara-saudara yang di Jawa ya merasa seperti ini. Bukan orang Papua saja yang dibunuh, bukan orang Papua saja yang menjadi korban, tetapi TNI Polri juga menjadi korban. Jadi harus adil don, harus fair don menyampaikan informasi publik ini. Karena dua-duanya mengalami korban. Ya saya kasih tahu, dengar baik-baik. TNI Polri yang korban di sana, itu adalah suatu kebodohan mereka. Coba Jakarta, penjabat Jakarta hanya duduk santai pangku, kaki hisap rokok. Tetapi TNI Polri yang disuruh di sana demi mempertahankan NKRI harga mati, demi negara ini, sekalipun di sana itu ditindas, mereka hadir di sana memberikan perlawanan. Karena kenapa? TNI harus melakukan tugas tanggung jawab itu. Harusnya orang-orang TNI ini sadar, ini bukan kita punya wilayah, ini bukan kita punya. Tapi ada yang punya hati nurani, ada yang mengerti, ada juga yang bodoh. Akhirnya ya gampang dikirim ke sana, mati ditembak. Ya, siapa suruh jadi TNI? Siapa suruh mau dikirim ke Papua? Emang Anda pikir Papua di sana tidak ada senjata, perempuan? Kan kita tahu, orang Papua kan sudah berjuang, bukan baru ini berjuang. Dari tahun 1963 mereka sudah berjuang. Sampai sekarang, jadi jangan macam-macam. Ya, manusia, coba saudara bayangkan, korban hanya karena politik, kepentingan politik Jakarta. Jadi masyarakat TNI juga kan masyarakat umat yang menjadi korban atas politik Jakarta. Ya, bagaimana judulnya kan membahas tentang apakah Lenis Kogoya, baru saya membahas yang lain. Anda mungkin bertanya seperti itu. Saya mau kasih tahu di sini siapa Lenis Kogoya dan asal usulnya itu tidak penting. Ya, yang penting sekarang Lenis Kogoya diberi kepercayaan untuk bekerja di Papua dan dia meminta supaya TPN OPM jangan mengganggu dia. Kalau dia diganggu maka dia akan melawan. Coba. Jadi saya sudah bilang, adik-adik saya yang ke Lombok markas OPM di atas. Terus seperti Tepinus, Egyanus, terus murid di atas ada itu. Sepanjang dalam perjalanan saya, kepanjang pembangunan saya jalankan, jangan sekali-kali ganggu saya. Itu aja. Jangan sekali-kali ganggu saya. Asal jangan ganggu Lenis. Mereka tahu, otak saya mereka tahu. Ini pasti bicara seperti ini karena ada perlindungan, ada TNI, Polri atau BIN dan lain sebagainya yang menopang, dan dia berani berbicara seperti ini. Tapi saudara, jangan pernah takut. Orang Papua, TNI, Polri, OPM kita lihat sudah berjuang sama-sama perang. Jadi jangan takut dengan hubungan-hubungan seperti ini. Kalau berani ke Papua aja lawan dengan mereka. Bukan kami masyarakat biasa. Kan TNI Polri dengan OPM, TPN, PB itu kan jelas organisasi Papua Merdeka. TNI Polri, Tentara Pembebasan Nasional Papua Merdeka itu harus lawan di sana. Kenapa harus bilang jangan ganggu saya?
Kalau ganggu saya kawan. Ya sudah, itu konteks di Papua sana. Jangan bicara-bicara itu di sini. Jadi kita tahu siapakah Lenis Kogoya dalam sejarah, namanya sejarah tertua dan juga sejarah teroris pertama di seluruh dunia adalah kaum Zelot, yang dimana kaum Zelot berjuang menegakkan keadilan dan kemerdekaan. Kenapa? Karena bangsa Yahudi sendiri dijajah oleh pemerintahan Romawi. Maka mereka ditangkap, dibinasakan oleh tentara Romawi. Karena tentara Romawi pada saat itu menjajah kaum Zelot dan orang-orang Yahudi. Jadi kaum Zelot ini adalah pertama kali menjadi teroris di sana untuk melakukan perjuangan keadilan. Saudara, bayangkan. Mereka berpikir tanah ini diberikan oleh Abraham misalnya atau Musa atau Tuhan kepada mereka, tetapi kenapa orang asing Romawi, tentara Romawi berkuasa menjajah mereka? Maka mereka melakukan perlawanan. Ya. Jadi bagi Romawi, tentara Romawi, kaum Zelot ini adalah teroris, maka mereka menangkap dan membunuh. Tetapi bagi orang Yahudi, mereka adalah pahlawan. Mereka adalah pejuang. Yang dimana kita juga ketahui kisah penyaliban Yesus dan ada dua penjahat. Waktu penjahat ini mereka berdua, yang satunya mungkin menghina atau memojokkan Yesus, tapi yang satunya berkata, engkau raja datang kedua kali. Maka dia, Yesus saat itu juga berkata, engkau akan ada bersama-sama dengan aku di kerajaan Allah. Bagi Romawi itu adalah penjahat, tetapi bagi Yesus dan yang lain itu seorang pahlawan. Maka pada saat itu juga diselamatkan. Karena itu gampang sekali melihat siapakah Lenis Kogoya atau mungkin Gubernur Mepin Mawipa. Mereka ini adalah tangan kanan. Mereka adalah tangan atau wakil daripada negara ini. Ya. Dari kacamata negara ini, mereka adalah wakil dan mereka disuruh diberi tanggung jawab untuk mensejahterakan bangsa Papua. Karena itu, Mepin Mawipa mengatakan bahwa dia akan membuka membuka ladang padi di sana, saudara. Budaya dari luar akan masuk, terpaksa akan masuk di Papua. Yang sebenarnya orang Papua tidak tahu menanam padi, ya. Tapi karena ini adalah kepentingan negara, maka mereka diperalat untuk harus melakukan ini. Jadi bagi pemerintah Indonesia, Mepin Mawipa ataupun Lenis Kogoya adalah alat instrumen untuk mensejahterakan atau untuk dipakai harus melakukan perintah atau apapun itu keinginan Jakarta dilakukan di Papua. Jadi mereka ini adalah suatu kepercayaan, kehormatan, dan lain-lain. Tapi saudara, yang perlu kita ketahui, orang Papua itu, ada orang Papua yang munafik, ada orang Papua yang cinta NKRI dan meminta harga mati untuk NKRI juga. Ada orang Papua yang radikal, yang melawan dan tidak ingin menolak semua pemerintahan yang ada di Papua atau semua program untuk Papua, dia tolak semua. Ya, itu harus diketahui. Makanya orang-orang yang seperti itu melihat kedua bapak ini adalah penjahat. Mereka dipakai setan, mereka dipakai iblis untuk menghancurkan budaya, nilai-nilai Papua, untuk menghancurkan orang Papua tanpa mempedulikan konteks situasi yang terjadi di Papua. Ini bahaya. Bagi orang Papua ini bahaya. Ini suatu bahaya yang luar biasa. Khawatir orang Papua, nasib ke depan akan jadi seperti apa. Coba,
mau tanam padi di sana. Orang Papua kan bukan itu. Coba bayangkan, mau memberikan program Jakarta yang harus terjadi di sana dengan topang militer, ya, yang sebenarnya orang Papua tidak inginkan makan minum karena mereka punya makan minum sendiri, ya. Coba bayangkan, sebelumnya kan tidak pernah ada program makan minum ini. Mereka kan bisa hidup sendiri dengan makan minum. Mereka minta mungkin pendidikan gratis, ya. Tapi saudara, apakah pemerintah mendengarkan hal itu? Sekolah mahasiswa atau pelajar sudah menolak makanan gratis dan meminta sekolah gratis, tapi pemerintah dengar? Siapa yang tahu? Dari sekian fakta yang saya kemukakan dan konteks situasi yang saya sudah jabarkan, saudara masing-masing harus mengakui firman ini, yang dimana pemerintah diciptakan, ditetapkan oleh Tuhan untuk kesejahteraan seluruh rakyat tanpa ada perbedaan. Mau di kota, mau di desa, mau di kampung. Mau hitam, keriting, atau putih, saus, semuanya harus mendapatkan kesejahteraan, keadilan, tanpa merugikan apapun atau tanpa merugikan pihak lain, hanya demi kepentingan kita hidup ini tidak selamanya. Harus menghidupkan kembali nilai-nilai kemanusiaan. Jangan pedulikan pemerintah, jangan lagi lebih memperhatikan alam kekayaan yang ada di sana, tapi manusianya juga perlu diperhatikan. Kalau saudara atau pemerintah tidak memperhatikan ini, maka perjuangan akan terus, darah terus akan mengalir. Jadi, kalau hal ini terjadi, maka dasar orang Papua berjuang adalah karena Matius 28 ayat 18 katakan begini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepada Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Hanya satu kuasa. Karena itu pergi jadikan segala bangsa, ya, muridku. Itu. Jadi sebagai guru, sebagai TNI atau sebagai politik, diplomat dan lain-lain, pemerintahan atau siapapun kau yang berjuang, pakai kuasa ini secara bijaksana untuk demi kesejahteraan, demi membangun manusia. Jangan hanya pedulikan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi bahwa ada orang-orang seperti Epi atau Ibu Koni yang lain-lain yang berkomentar bahwa Papua mustahil merdeka, atau Mepi Mawifa mengatakan Papua Indonesia akan tetap ada sampai Yesus datang. Jangan takut. Itu hanya isu-isu seperti itu, jangan takut. Dari perspektif orang Papua sendiri, bahwa Papua pasti merdeka. Sudah berapa 300 lebih negara sudah mendukung Papua merdeka. Jadi jangan perlu takut orang Papua hanya isu-isu seperti ini. Orang Papua sendiri kan mengaku negara ini pasti akan merdeka, dan TPN OPM untuk saat ini sekarang ini tidak akan pernah dikalahkan oleh pihak asing. TNI Polri tidak akan mampu mengalahkan NPB OPM, ya. Karena itu bagaimana masing-masing harus berperang, ya. Jadi masyarakat jangan terhipnotis atau jangan mudah percaya berita-berita yang menyebar luas. Jangan mudah percaya. Tetap teguh pada keyakinan yang dimana
pemerintah diberikan ditetapkan oleh Tuhan, tetapi kalau pemerintah tidak menjalankan kehendak Tuhan, keadilan, kemanusiaan, kedamaian, kesejahteraan, maka kita harus taat pada perintah-perintah Tuhan, lebih taat kepada Tuhan daripada pemerintah. Karena itu dengan kuasa ini lawan